Aku punya budak harganya murah. Ada yang jual di situ 70 dirham. Dia bilang aku punya budak, siapa yang mau beli aku jual dengan harga 10 dirham. Datang semuanya, mana budaknya, ditunjuknya. Itu budaknya yang lagi megang makanan. Itu yang megang makanan tuh sahabatnya Umar. Dikejar, ditangkap, dia dikasih duit 10 dirham. Dia makan, dia beli belanja banyak-banyak makan. Lalu Umar datang, mana sahabat tadi? Sudah kugadaikan ya Umar dengan harga 10 dirham. Gara-gara dia tidak ngasih aku makan. Bayangkan, Umar tersenyum. Ini memang kocak ya. Suatu saat dia bermaksiat, maka kata Rasulullah, cambuk dia. Apa dia? Mabuk, minuman keras, khamar. Ketika dicambuk, termuncrat darahnya dengan sahabat yang lain, keluar dari lisannya laknatullah alaih. Dia bilang sahabat yang lain dengan ngelaknat dia, maka laknat Allah bagi engkau ini macam mana? Cinta Rasulullah, sahabat segala macam, ngerjain Rasulullah, sekarang minum khamar pula. Maka kata Rasulullah, la tal'anuhu, jangan kau laknat dia. Rasulullah dengar. Rasulullah marah sama yang melaknat tadi. Jangan kau laknat dia, fa innahu yuhibbullaha wa rasuluh. Sesungguhnya dalam hatinya tertanam kecintaan yang besar terhadap Allah dan Rasulnya. Walaupun dia maksiat, walaupun dia bajingan, tapi dibela oleh Rasulullah karena ada kecintaan dalam hatinya yang paling dalam. Semaksiat apapun diri kita, sebajingan apapun diri kita, dalam hati kita mesti harus ditanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, maka suatu saat akan datang hidayah. Nah itu. Kalau udah nggak cinta lagi, udah nggak rindu lagi, maka untuk menimbulkan kecintaan dan kerinduan perlu usaha. Kalau kita mencintai perempuan dengan usaha melamar dan lain sebagainya, kita mencintai Allah dan Rasulnya dengan perjuangan, dengan mengabdi, dengan berkhidmah. Kata Rasulullah, hidup aku baik dan matiku baik. Maka kata sahabat, bagaimana ya Rasulullah? Sedangkan engkau sudah mati, bagaimana kebaikan yang kami rasakan? Sesungguhnya tu'radu alayya kullu a'malikum. Kata Rasulullah, sesungguhnya setiap amalmu, semua dari umatku, walaupun aku sudah mati, aku nampak. Selalu dilaporkan. Maka tidak sedikit ulama yang bermimpi ulama dapat salam dari Rasulullah. Ulama si fulan, tolong sampaikan aku bersalam kepadanya. Kenapa? Karena dia selalu membahagiakan hatinya Rasulullah, dapat kabar terus. Jadi apa yang kita lakukan dengan kebaikan ini, kata Rasulullah, kalau aku nampak umatku melakukan kebaikan, fahamidallah, aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau aku nampak dari umatku bermaksiat kepada Allah, fa astaghfirullahu, aku memintakan ampun untuknya. Kadang kita bermaksiat lupa untuk meminta ampun kepada Allah, tapi Rasulullah sudah memintakan ampun kepada Allah SWT untuk kita. Sayangnya, azizun alaikum ma'anittum. Beliau merasakan kesusahan yang apa kita rasakan. Susahnya kita hari ini, orang tua kita susah, Rasulullah SAW lebih susah memikirkan kita. Itu artinya azizun alaihi ma'anittum. Harisun itu apa artinya? Selalu memikirkan kita macam mana kita ini masuk surga dan tidak masuk neraka. Selalu dipikirkan beliau. Harisun, selalu memikirkan kita macam mana kita ini masuk surga. Jangan sampai ada yang masuk neraka, dan aku tidak ridho satupun dari umatku masuk neraka. Sayangnya beliau terhadap kita. Maka perjuangan kita main hadroh, sholawat, segala macam itu bukti cinta, agar tumbuh dalam hati kita kecintaan, kerinduan yang mendalam. Coba kita malam-malam masuk kamar, matikan lampu, hidupkan gaharu. Gaharu yang jangan gaharu yang 1000-an, bawa pengi. Gaharu yang 100.000, 150, ada wangi, bakar. Ambil wudhu, sholat 2 rakaat. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabiullah, Assalamualaikum ya Astagfirullah. Salawat. Adukan semua masalah kita. Buktikan, kita akan merasakan
kehidupan kita kemudahan, kelancaran, keberkahan. Salawat fa inna salatukum ta'aruduni, kata Rasulullah. Apa yang kau sampaikan salawatnya untukku, aku nampak live streaming, langsung seperti nonton. Maka saat kita assalamualaikum ya Rasulullah, bayangkan kalau beliau sedang menjawab salam kita, berhenti sejenak. Assalamualaikum ya Rasulullah, berhenti. Karena Rasulullah menjawab salam kita. Assalamualaikum ya Nabiullah, berhenti sejenak. Rasul jawab langsung salam kita. Maka sebagian ulama mengatakan seandainya hijab itu terbuka, antum tidak akan pernah merasakan indahnya dunia pada malam itu. Indah semuanya itu. Seandainya hijab itu terbuka dan antum mendengar. Sebagian ulama Yaman, ulama Tarim, kalau dia dalam tahiyatnya, dia mendengar jawaban dari Rasulullah SAW. Dalam sholatnya, assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Dia dengar dari kupingnya salam dari Rasulullah untuk dia yang lagi sholat. Saking begitu, bayangkan. Kenapa kita tidak merasa salam kita tidak dijawab? Kita perlu latihan, kita perlu tafakkur, kita perlu renungkan, kita perlu latihan jiwa, sehingga salawat kita rasakan dibalas langsung oleh Rasulullah. Aktsiru min salati alayya fi lailatul Jum'ah wa yaumul azhar. Perbanyak salawat kepadaku di malam Jumat dan hari Jumat. Fa inna salatukum ta'ruduni. Sesungguhnya salawatmu itu aku nampak, kata Rasulullah.